asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ya dengan pengajian hari ini. Salawat dan salam semoga terlalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Sebelumnya, marilah kita buka kajian ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita pakai tilawah, Bu? Iya, boleh coba baca. Ada yang baca? Baca itu aja, baca Al-Fatihah. Oke, semuanya. Oh iya, baik. Bareng-bareng ya, baca Al-Fatihah ya. Ya, Bu, silakan dipimpin, Bu. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk bacaan tilawahnya ya. Semoga pahala kita diterima oleh 100 kali lipatkan. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai untuk kajian kali ini dengan Bunda Emi Sukresno dengan judul Mendidik Anak di Era Cyber tanpa harus bermusuhan dengan gadget tentunya. Untuk Bunda Emi, sudah kiranya untuk memperkenalkan diri ya Bu, karena mungkin ada pendatang baru Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya sampai sini dari Depok. Alhamdulillah enggak ngesot gelinding ya Bu ya. Walaupun gendut tapi gelinding yang rodanya gelinding saya enggak. Jadi alhamdulillah perjalanan kita cukup nyaman dari setengah 10 sampai sini setengah 12 ya, emang jauh gitu loh ya kan. Iya. Alhamdulillah nggak kena macet, cuman ada stres sedikit tadi sempat cerita sama teman-teman yang awal. Tapi karena kita lagi soim kita nggak jadi berantem gitu ya. Ana soim, lu Emi, oh iya Emi soimin. Emi lagi sholat, lagi saum, lagi soal apa puasa ya. Saya ibu berusia 49 tahun. Ntar bulan September jadi 48,5 lah ya utungannya. Kan kalau anak kecil kan 48,5 Bu, alah beda dikit lah. Kalau sekarang udah Betty ya judulnya ya. Saya punya 4 anak semua remaja. Tadinya semua kecil, sekarang remaja. Jadi saya mau ngasih semangat kepada ibu-ibu yang anaknya masih kutil-kutil, nanti jadi putol. Ntar pada balik kita ngomong gak ada yang dengerin. Ya siap-siap ya, siap-siap. Karena apalagi di dunia cyber yang lebih menggelegar daripada ibunya yang azam, ya ma, azam, ya ma, azam, ya ma, azam. Sampai kemudian ya azam, ya Allah mama gue 5 kali ganti, tetap aja nggak datang, cuma iya mah gitu. Nah jadi anak saya 4, yang pertama namanya Ahmad, umurnya 17 tahun, sekarang belum mau pulang dari pesantren, ya. Setelah dia tidak suka dengan beberapa pesantren, dia menikmati beberapa pesantren, memaki-maki ustadznya. Saya sambil bilang, Ustadz maafin ya Ustadz, bukan gue yang ngajarin. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, saya udah biasa dimaki-maki. Seorang santriwan yang pakai otak kiri melihat ustadznya itu gak pernah ada di tempat. Dia kan mudir tau gak? Kepala sekolah. Dia kan kepala sekolah, jadi dia harus ada di sekolah. Kan dia kepala di sekolah. Kok gak pernah ada di sekolah sih, dia sama istrinya mulu. Saya bilang, ngeliatin anak saya, heh, lu siapa? Bosnya bukan, lu kan santriwan. Lu cuma numpang di sekolah dia. Kenapa ngurus sampai begitu? Aku gak suka semuanya bohong. Aku mau pulang. Seumur-umur mama belum pernah ngatain Ustadz bohong. Saya bilang gitu, na'udzubillah min dzalik. Kan gak boleh mengkafirkan orang, bilang orang dan fitnah-fitnah gak boleh. Saya bilang, udah aku mau pulang. Saya gak jemput. Jam 11 ketok kaca. Tuk 11 apa? Malam ya. Kalau jam 11 siang, halo saya. Jam 11 malam, saya bilang sama suami saya, Mas, siapa yang ketok kaca? Suami saya lihat,
anakmu. Waduh, kaget. Yang di pesantren pulang ada 2 atau 3 kali dia pulang dari pesantren dia dengan cara seperti itu. Alhamdulillah sekarang menemukan tempatnya dan dia belum mau pulang. Nanti 6 bulan mah aku mau menghafal Quran sampai 30 juz. Jadi siap-siap ya 6 bulan lagi bukan mau nikahin anak, mau ngarang anak karena hafal Quran gitu ya. Insya Allah amin, mudah-mudahan Allah mengijabahi doanya ya, dan juga doa kita semua. Yang kedua namanya Azam, Abdullah Azam. Tingginya 160 cm, 60 kilo beratnya, sedih badannya. Cakep lagi orangnya ya. Hati-hati ya, yang belum nikah jangan lihat-lihat. Anaknya ada hari ini datang tapi lagi sholat. Dia juga punya kekurangan, dia pakai otakan, pengguna otak kanan berat. Otak kanan berat itu dia nggak sesuai aturan. Anaknya cakep, nyanyi-nyanyi mulu. Kalau lagi beatbox itu pakai cakep, pakai kecil, otak tuh duet gitu bisa. Pokoknya emaknya tuh dulu nggak pernah ngajarin, tau dia bisa. Kalau gambar tuh cakep banget, kalau apa pokoknya kita amazing sama apa yang dia kerjakan. Masuk juga ke pesantren, pengen ngafalin Quran. 8 bulan dia dibully sama temennya. Selama 8 bulan itu dia dibully. Dia akhirnya bilang, "Mah, aku pulang." "Kenapa?" "Aku dibully." "Emang gak ada yang bisa dikepret satu?" Saya bilang. Badannya 160, ini 160 berarti 60 kilo. Jadi kira-kira sama saya tinggian dikit gitu ya. Tinggi, anaknya tinggi, badannya gede. Gak ada yang bisa dikepret satu. Terus dia bilang apa kan? Dia pakai otak kanan, dia gak punya fightingnya, gak ada. Rasa perang-perangnya gak ada. "Janganlah mah, nanti ribut." Saya bilang lah kan yang dia duluan yang bikin ribut. Masalah amat. Mama bisa sini sampai adiknya kecil badannya, bukan adik ini satu lagi. "Mas, sini deh mas, kalau biar mas nggak berani, biar aku aja." "Aku bukan nggak berani deh, cuman kan nggak enak di pesantren ribut." Enak banget hidup begitu kan? Dia pulang, ya kan? Sekarang dia apa? Dia terapi karena dia harus memendam semua materi itu, memendam semua kata-kataan temennya. Dan dia tidak cacat secara fisik. Dia juga bagus suaranya. Semua orang ingat suara dia. Abdullah Azam suaranya bunda bagus sekali. Dan apakah saya pernah mendengarnya? Belum pernah. Dan dia belum pernah mau membaca Quran depan saya. Kenapa? Takut ibunya GR atau bagaimana, nggak jelas ya. Itulah namanya anak-anak pakai otak kanan itu susah. Kita ngapain dari tadi ngomongin otak kanan otak kiri? Karena ternyata saya sebagai ibu belum sempurna memberikan anak saya kedua belah otaknya, menghidupkan kedua belah otaknya gitu. Nah kemudian yang ketiga namanya Alifah, hurufnya A semua ya. Alifah sekarang di pesantren, dia pengguna otak kiri dan otak kanan. Saya bilang, "Fah, kamu di pesantren capek nggak? Bosen? Udah pulang aja daripada mukamu manyun." Nggak mau pulang, aku mau selesaiin. "Tapi mukamu kayak gitu jelek banget, biarin." Tahu nggak, itu antara otak kiri dia sendiri capek, tapi juga punya otak kanan. Tapi aku setahun lagi aku udah lulus SMP mah, sebagai lulusan termuda. Dia punya yang lain, jadi otak kanan otak kirinya bisa membuat dia survive di pesantren. Ternyata ya. Terus yang ini terakhir, Asma punya otak nggak? Nanya punya otak apa enggak, soalnya ibunya kan anaknya satu otak kiri otak kanan, anaknya ibunya nggak pakai otak ya kan. Kalau ngasuh mending nggak usah pakai otak supaya nggak sakit hati. Ibu ini namanya Asma, anak bungsu saya. Kok ibu tuh? Ya ibu Asma lah, karena dia termasuk saya melihat dia sebagai anak yang dewasa tapi jadi ketatu, kecil tapi tua. Karena kalau mau tanya sama dia ntar banyak wawasannya, dia mungkin lebih banyak dari ibu-ibu di sini semua ya. Anaknya wawasannya luas dan dia memang sudah haidnya bareng sama kakaknya umur 12, dia umur 10 tahun sudah haid. Jadi siap-siap nih. Ini kan saya mau ceritain ya bagaimana nih anak cyber nih. Anak cyber apa sih ciri-cirinya? Lahir setelah tahun 95. Punya anak umur segitu? Semuanya lah. Iya kan? Anak saya yang pertama lahir 99. Yang kedua udah 2000-an semua. Ibunya tahun berapa? Sebelum Rekiplik. Tahun 67. Alhamdulillah nggak masuk 65 ya. Jadi nggak ikut PKI. Saya belum lahir waktu PKI. Artinya apa? Kita harus siap dengan tantangan berikut ini. Jadi anak-anak di usia seperti Asma ini, anak bisa umur 12 tahun baru haid, bisa juga umur 10 tahun sudah haid. Ada yang 9, ada yang 8. Masalahnya adalah dia boleh balik lebih cepat ke rezeki. Terserah dia, terserah Allah lah. Tapi otaknya udah nyambung belum? Udah pernah dengar belum istilah akil balik? Nah, akil itu dia berakal. Jadi pada saat kemudian dia pacaran, kemudian begini-begini, loh kok aku hamil sih? Itu akilnya lalu bikin apaan? Oh bisa hamil ya? Kan kita bingung. Atau kemudian gini, lebay.
Aduh aku terhamil deh. Kenapa emang? Tadi situ nyium aku. Masa begitu aja bisa hamil? Itu akilnya jauh. Jadi sekarang para ibu, para orang tua harus menyegerakan akilnya anak-anak. Ya kan? Kenapa? Sedangkan mereka senang banget sama gadget. Yang notabene artinya dengan catatan, gadget itu merusak atau menghancurkan otak kecil-kecil, menjadi kecil-kecil, menjadi tidak utuh. Ya. Sehingga ini bisa dibacakan yang itunya, yang soal AADOK. Yang satu lagi, maka satu lagi. Nggak ada di situ ya, sorry ya. Saya memang sananya mau menunjukkan, tapi nah itu digedein, kita balik aja ke sana biar pada lihat. Jadi kamu nggak makan gaji buta maksudnya. Buru kita. Gitu aja ya. Ya, oke, mulai. Nah, lihat ini. Itu bagaimana otak kita. Ini jadi otak depannya ada warna abu-abu. Sebenarnya otaknya nggak warna-warni, ya kan? Tapi kemudian saya menggambarkannya bahwa klik lagi sekali. Nah, lagi. Ini dia. Orang yang pakai otak kiri, mukanya serius banget. Alhamdulillah kalau saya lihat di sini nggak ada yang pakai otak kiri. Nggak punya otak. Iya, kayaknya nggak punya otak. Yang jelas otak tidak aktif. No active, no active brain. Itu ngeri sekali ya. Terus lihat otak yang sebelah kanan Anda ya, jadi bukan kanan sini, sebelah kanan sini ya. Itu berwarna-warni, gitu. Kenapa ya? Tapi apakah otak kanan itu selalu menyenangkan, otak kiri nggak menyenangkan gitu ya? Kita lihat berikut ini gitu ya. Kita lihat betapa Azam, anak yang ganteng, badannya gede, tinggi, besar, tapi dia tidak survive dalam hidupnya. Kenapa? Dia harus pulang. Dia harus pulang jalan kaki, karena semua barangnya semua diambil semua sama temennya, dibuang ke sampah. Saya bilang, nggak bisa dikepret satu gitu, John. Nggak bisa, mah. Nggak enak. Ada nggak orang sini yang nggak enakan? Banyak pasti ya. Baper. Gue nggak enak, dan dia kayaknya melotot banget deh. Kayaknya begini deh, kayaknya. Capek nggak sih jadi ibu-ibu kayak gitu? Tuh anaknya semua serba nggak enak, itu lihat aja kalau emaknya begitu, anaknya nggak enakan, ya kan? Mau ngomong misalnya, Bu maaf Bu, itu apa namanya kan ada tuh yang suka kalau habis pipis ya, celananya masuk ke ini, roknya masuk ke kaos kaki, apa kaos kaki masuk ke rok nggak ngerti. Terus kelihatan gitu, pahanya nggak kelihatan, teman celananya kelihatan. Bu maaf, aduh, nggak enak nggak sih ya? Enak apa nggak sih itu kan? Itu pakai otak kanan atau otak kiri tuh? Otak kanan nggak enak doang. Otak kiri yang harus bekerja, tapi itu kan aurat. Itu tugas kamu sebagai saudara muslimahnya memberitahu dia, ya kan? Kalau misalnya kita lihat suami orang ketemu jalan sama yang lain, kita ngomong apa enggak kira-kira? Pakai otak kiri, otak kanan, cepetan. Jawab. Otak. Bukan, saya nanya. Lu pakai otak kiri dan kanan, maksudnya pertanyaan itu jawablah dengan otak kiri dan otak kananmu. Itu lihat suami teman kita jalan sama yang bukan istrinya. Otak kiri. Otak kiri. Nah, apa pertanyaannya? Kasih tahu bahwa itu bukan. Emang bener dia nggak? Jangan-jangan sama emaknya, jangan-jangan sama adeknya dia, adeknya bapak itu sendiri. Halal nggak dia sama, kan mahram. Jadi pertama otak kirinya juga jangan yang curigaan gitu. Otak kirinya, nah suzon ya kan. Jadi otak kirinya harus bilang gini, aku harus cari tahu siapa sebelahnya sebelum aku bikin heboh ibu itu. Bisa nggak begitu? Supaya kita nih mulut perempuan tidak menyebabkan kita masuk ke neraka. Itu dia, Rasulullah menangis dan banyak ibu-ibu yang mudah sebenarnya dapat masuk neraka, dapat masuk surga, tapi banyaknya di neraka. Kenapa? Karena mulutnya bawel, karena mulutnya tidak suka tabayun, tidak suka mencari kebenaran, sukanya fitnah. Ya kan? Sukanya fitnah. Gue kan liat suami lo, ya Allah, sama cewek gak cantik banget, jauh deh sama lo. Ya Allah, tega banget. Oke ya. Itu tuh gak punya perasaan, itu pakai otak kiri, tapi itu gak punya perasaan. Nah, jadi kita lihat lagi, coba next. Kenapa sih kalau kita pakai otak kiri terus apakah masalah? Ya iyalah masalah. Anak-anak kita semua di sekolah belajarnya apa aja? Coba yang punya anak. Matematik, IPA, terus IPS. Pakai bahasa apa? Pakai otak apa tuh? Kiri lah. Kiri yang. Pakai otak kiri apa sih ngomongnya? Analisa, menghafal, memahami, menghitung, MBGD semua tuh pakai otak kiri semua.
Otak kanan apa? Menyanyi, main congklak, menggunting, menempel, bikin acak-acakan tuh otak kanan. Gak ada yang pernah diajarin. Suruh ngacak-ngacak gak ada yang pernah ngajarin. Maksudnya saya bilang sama anak saya, Dek, rambutmu Dek. Dia buka, acak-acakan kan seru. Oh, itu enak sekali pakai otak kanan. Rambut jangan rapi terus. Ya kan? Orang rapi juga rapi. Iya kan? Itu kan otak kiri banget. Otak kiri udah tiap hari di sekolah capek. Kenapa sih emangnya harus menghidupkan otak kanan? Kenapa? Anda tahu nggak kemarin kasus apa tuh? Yang kemaluannya dimasukin Iya, cangkul itu anak itu anak pintar apa bukan? Iya, pintar. Ya kan? Anak-anak pintar sekarang keji. Kenapa? Karena otak kirinya gede, yang kanannya kisut. Ada apa sih di otak kanan? Makanya saya tanya AADUK. Ada apa dengan otak kanan kita? Next. Saudaranya ADC. Lihat ya. Ini gambarnya, otak kiri tuh lempeng, otak kanan pasti ngehe. Ya kan? Pasti begitu tuh. Apa kabar sih gitu. Gimana, apa kabar? Sehat? Kalau saya pakai otak apa? Kiri. Kanan. Saya pakai Stabil dua-duanya. Iya benar, karena udah tua pasti pakai dua-duanya. Kalau nggak pakai dua-duanya berarti nggak punya otak, ya kan? Next. Nah ini nih saya mau nunjukin. Kalau dipakai yang kiri terus, maka yang kanan akan mengecil. Pada saat nanti dibelah dua, dibelah gini ngek gitu ya, kanan sama kiri bunyi lagi ya, ngek. Coba next. Maka yang kanan, yang kiri ditemukan kosong dalamnya, kosong. Yang kanan ada apanya? Ada substansi warnanya biru sampai hijau dan biru, kebiru-biruan. Apakah itu yang disebut sistem limbik? Di dalamnya penuh dengan perasaan-perasaan, penuh dengan keimanan, rasa bahagia, rasa puas. Digaji berapapun Anda puas di sini. Ada nggak di sini yang belum puas? Nah itu berarti otak kirinya terlalu banyak bekerja, otak kanannya tidur melulu. Kalau saya pernah nanya nggak sama Mbak Alda? Mbak Alda, gue dikasih berapa sih di sono? Dikit banget sih Mbak, naikin ngapa sih? Itu Dia juga orang yang sama. pakai otak kiri. Pada saat dia udah punya duit banyak, dia nyari lagi. Buat apa sih nyari lagi? Ya kan saya kan mau meninggalkan uang buat anak-anak itu. Kemudian pada saat sebelum dia meninggalkan untuk anak-anak 7 turunan, anaknya mati semua, gak ada turunannya. Jadi bagaimana selama ini kita capek? Kebayang nggak orang-orang kaya itu pakai otak kiri terus? Dia kerja setiap hari, ya kita yang belum kaya melihat aja dulu ya. Saya jangan cemburu gitu. Dia kerja tiap hari, duitnya mungkin sampai digepokan gitu ya, pergepokan gitu. Jadi udah nggak per lembar lagi hitungannya. Segepok 1 miliar, pergepokan berapa ya gitu kan, kita sampai bingung ya ngitungnya. Mereka tidak pernah ada di rumah setiap hari. Saat namanya diganti semua, namanya siapa? Sukardi. Sukar dicari, sukar ditemuin, sukar didapatkan gitu ya. Pergi terus ke luar negeri kemana-mana, emang dapat duit terus. Tapi Anda pernah nanya nggak, yang menikmati rumahnya siapa? Pembantunya. Kesian nggak pembantunya? Enggak, malah gaji ya kan, pakai tiap hari pakai bathtub yang pakai air anget, baunya juga harum, pas keluar udah kayak nyonya. Bayang nggak? Mungkin makanya kenapa kita di tempat-tempat sederhana kita nggak ada lagi pembantu ya? Kenapa? Karena ya nyonyanya di rumah mulu, bawel, males. Tempatnya nggak pakai AC lagi, gerah gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu menghangatkan otak kanan. Jadi harusnya kalau Anda kepengen puas, gimana caranya? Sering-seringnya pakai otak kanan nih ya. Tadi ya saya belum membahas bangunan yang terakhir. Ini bangunan menumpuk ini pakai otak kiri. Ya. Coba sekarang Anda begini, semuanya coba cek. Anda begini, tapi saya seenaknya Anda. Oke, cek jempol. Jempolnya ada di atas yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Itu dia Azam. Azam, sini Zam. Dia udah tahu mau dikawin sama mamanya. Iya, keren kan? Iya. Duduk situ ya, Say. Makasih ya. Baru 14 tahun ya. Jangan dipromoin dulu. Iya, enggak, makanya masuk 14. Calon mantu. Calon mantu. Oke, yang sebelah kiri di atas siapa? Oke, kalau sebelah kiri di atas berarti pakai otak kanan. Kalau ditukar Bu saja. Nggak boleh tukar. Nggak boleh ya. Ntar ketahuan 1 kali lagi. Ya, 1 kali lagi tes tuh ketahuan kalau Anda bohong.
Ya, kalau yang yang jempol yang kanan di atas, maka Anda pakai Kanan. otak kiri. Oh, kiri. Ya, bener nggak? Begitu gitu kan? Ya kan? Tadi kanannya, tuh bener kan? Tuh bener. Kanannya di atas pakai otak kiri. Lihat deh, itunya bangunannya. Ditumpuk doang. Ada nggak? Udah pernah ketemu belum dengan orang yang kursus masak sampai 17 kali? Ada kursus apa tuh? Jahit 1000 kali. Tapi nggak buka jahitan, nggak buka masakan. Cuman otaknya dia isi mulu, tapi kanannya nggak pernah tumbuh. Gue sebenarnya hidup gue mau kemana sih? Halo, let's move on. Berubah. Saya juga punya anak yang otak kiri. Saya bilang, Mas, kalau setiap orang, setiap ustadz harus mengikuti kemauanmu, emangnya dunia punya siapa? Mungkin itu hal yang paling ketep, mungkin datang ke dia, tuk itu kepala dia. Dia langsung bilang, iya ya Ma, iya. Terus kita bicarakan pada anak-anak kita, cek mereka pakai otak kiri apa pakai otak kanan. Kok pakai otak kanan? Yang tadi kasusnya nggak bisa ulangin, yang otak kiri yang tadi kasusnya. Anak-anak saya yang perempuan dua-duanya otak kiri dan kanannya, sehingga hidup dua-duanya. Tapi yang ini belum tahu hidup yang kiri, karena dia masih senang berantakan. Mama berantakan. Ibunya bilang, ibunya langsung pakai dua belah otak, ya udah nggak jadi marah. Beresin ya, cepetan, mama udah capek. Ya mau bubu gitu. Kita tetap dalam kondisi kita serius, tegas, tapi nggak marah gitu ya. Oke, next. Nah, otak kanan memiliki apa? Sistem limbik, dan otak kiri tidak memilikinya. Itu yang mengerikan ya. Maka sekarang kita mulai dari apa tadi? Balik lagi Mbak, dia nggak capek. Ya, maksudnya kembali ke laptop. Nah, tentang otak siapa yang mau nanya? Sebelum saya masuk ke bagaimana mendidik anak-anak di era cyber, ya silakan. Itu, ini kalau ada lubang di tengah hati, ya, sebanyak alasan, ya. Dengar ya, ada orang sukses, dia bilang saya hanya punya satu alasan. Maaf, saya nggak punya alasan, gitu dia bilang. Alasannya apa? Nggak punya alasan, gue tuh. Saya juga sekarang nggak punya alasan. Gue ngapa sih begini? Soalnya saya gendut, susah deh, gitu-gitu. Saya bilang sama anak saya, kenapa mama pakai baju karung? Anak saya bilang, karena gendut. Enggak. Karena ini Allah ridho sama aku. Oh begitu ya, itu bukan alasan emang? Enggak, karena aku disuruh. Dalam hati, padahal alasan juga lah ya, kalau gue pakai pinggang, gimana pinggang gue gitu. Bingung nyari pinggangnya. Halo, kalau ini saya melihat dasarnya cukup kuat, kepribadiannya cukup kuat ya. Kalau yang ini kuat banget, tapi bosen hidup. Mulai bosen nggak? Udah mulai banget. Jadi kamu maksudnya apa, Aldan? Dia jahat diri sendiri. Aldan, dan tes ini juga ya, besok mudah-mudahan dapat jodoh. Terus ini di dalam dirimu masih ada satu gerowong itu apa, lubang yang harus kamu isi. Jadi ntar saya nggak mau tahu sekarang lubangnya apa, saya takut suruh ngisi ya. Nggak mau gitu, bukan tanggung jawab saya, tapi tanyakan pada dirimu sebenarnya, aku nih sebenarnya kenapa sih? Saya selama ini, tadi saya cerita ya, saya selama ini selalu punya masalah dengan uang. Karena sebenarnya menurut saya uang itu banyak banget. Ya, kenapa sih gue kurang terus? Karena saya harus beli sepatu, saya harus beli jilbab, saya harus beli baju. Akhirnya duit itu hanya kurang, sepertinya duit itu lewat gitu. Nempel aja gak ke hidung, lewat gitu, lewat. Waktu dari ATM ini pindah ke ATM sono, ke ATM temen, nyebar aja gitu kan. Akhirnya begitu, terlalu banyak online shopping gitu. Nah, harus hati-hati soal itu ya. Dia mudah-mudah tapi kan duit kita semua itu. Seperti itu ya. Nah, akhirnya kemudian saya menemukan, Allah memberitahu saya pada sesuatu hal, kemudian saya memahami bahwa duit bukan urusan kita. Setelah yakin, duit itu datang bertubi-tubi pada saya. Mau melakukan? Jadi kemarin juga saya bilang, saya cuma punya uang tinggal sekitar 500-an. Ya Allah, banyak kebutuhan banyak banget. Tapi saya bilang, pasti Allah akan mencukupkan. Insya Allah Allah akan mencukupkan. Benar. Kemarin saya dapat berapa ya? Sekitar 13 juta. Sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan dari mana. Tiba-tiba orang itu, Mbak, aku mau pergi sekolah Mbak. Udah dananya belum? Udah, siap kok Mbak, ayo Mbak kesini. Orang mau bikin sekolah kan mau bikin apa? Bikin baju tidur. Bikin baju tidur ya gitu. Yang nggak pakai lengan gitu, gampang banget bikinnya. Tiba-tiba uangnya banyak. Terus anak saya bilang, Jam, aku kemarin ngutang berapa? Ya aku bayar ya, si Ali Pak, Asma butuh berapa? Segini ya, aku bayar semua. Hari itu masalah kita selesai. Karena kita selama ini mungkin salah duga.
ada beberapa hal yang urusan Allah, kita yang ngurusin. Makanya nggak nyampe-nyampe otak kita. Kenapa sih ya? Kenapa sih gajiku di Indosat segini aja? Kalau udah nggak suka keluar aja, ya kan gak usah nanya. Kalau berani nanya sama bos. Bos kenapa sih bos, emang kurang cantik apa kurang seksi atau apa gitu? Bisa begitu kan? Jadi maksud saya tetap biar ada keputusan gitu. Tapi kalau Anda tidak mau bertanya pada diri Anda, tidak mampu bertanya pada bos, kita tanyakan pada Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku. Selesai. Setiap hari cukupkan. Ya kan? Dan itu sudah mencukupi. Saya juga mikir, subhanallah, saya lagi bingung sekarang, utang yang mana yang mau saya bayar duluan. Kemarin saya bilang, ini utang mau dibayar pakai apa? Capek deh, 20 juta. Saya punya utang 20 juta sebelumnya. Saya bilang, Mbak, saya kondisi gini-gini. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa lah, udah nggak usah ada kewajiban bayar. Maksud lo? Maksudnya apa? Dibebasin gitu 20 juta? Iyalah dibebasin. Allahu Akbar. Saya sujud syukur. Ternyata kalau otak kiri bilang, gue mesti nyangkul lebih banyak, gue mesti nanam lebih banyak, gue mesti berkeringat lebih banyak. Tapi tidak dalam Islam. Tidak, hanya kamu harus lebih banyak baca Quran, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah, dan lebih banyak mengadu, jangan di Facebook. Aduh, gak punya duit, aduh utangku banyak, Masya Allah. Orang bilang penting amat sih, tahu kita punya utang banyak. Ya, curhatnya sama siapa? Sama Allah, dan itu pasti bermanfaat. Katakan pada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum hutangku habis semua. Sedikit-sedikit dalam waktu sebulan ini sudah banyak hutang yang sudah bisa saya selesaikan. Apakah perlu semuanya harus saya bayar pakai duit? Enggak. Banyak yang diikhlaskan, selesai kan? Masalah kita selesai enggak? Jadi kalau yang punya masalah, Anda menyelesaikannya pasti caranya begitu. Oke? Nah, kita mulai dari mendidik anak-anak generasi cyber. Di situ udah ada tulisannya. Ya, saya mau merekap aja. Nah, kita nggak boleh banyak-banyak waktu, tapi saya pengen ada pertanyaan, ya. Jadi anak-anak cyber adalah anak-anak yang satu ciri-cirinya lahir setelah tahun 95. Kemudian anak itu memiliki cita-cita yang tinggi. Banyak nggak sekarang orang-orang jelek pengen jadi apa? Selebritis. Pengen ya? Jadi nggak? Jadi jelek, gendut, hitam. Pada jadi walaupun jadi pelawak. Tapi kan dia dapat duit dari situ. Jadi anak-anak itu yang bagus, yang positifnya adalah mereka punya harga dirinya kuat. Tapi harga diri tinggal harga diri. Kalau seperti orang Korea, di puncak karirnya dia merasa kesepian. Aku harus ngomong sama siapa? Yang berikutnya dia bunuh diri kan? Nah, berarti yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya anak cyber adalah mereka ingin diperhatikan. Ibunya ke kantor melulu. Dari Depok sampai mana tadi? Depok sampai Cengkareng. Berapa jam? Terus sampai rumah jam berapa? Setengah 8. Anaknya udah tidur. Bapaknya masih bangun. Kita mau ngapain sama bapaknya? Banyak lah urusannya kan. Tapi kan yang penting diasuh siapa? Bapaknya apa anaknya? Anaknya. Kita bilang, kalau mama belum datang, jangan tidur dulu ya. Ya mantap, bergeletakan kayak cucian kotor di mana-mana, plok tidur di mana-mana. Saya pernah dulu anak saya atur gitu, jangan pulang dulu sebelum mama pulang. Ya Allah bu, yang di sono ketemu, yang sini ketemu, pada kayak mayit gitu, gelimpangan. Mana orangnya? Kata abahnya, katanya nggak boleh tidur sebelum mama datang. Kata bapaknya, kejem kamu, kasihan kamu anak-anak. Ya Allah, saya nggak gitu lagi. Sekarang saya nggak mau gitu lagi. Saya bilang tidur aja, kita ngobrolnya besok. Karena saya selalu mau bikin selang-selang, ya. Senin saya pergi, Selasa enggak, Rebo pergi dan sebagainya, supaya saya bisa berbagi sama anak-anak, ya. Jadi yang berikutnya anak-anak perlu temanilah anakmu selalu. Itu sabdanya Rasulullah. Jadi bukan kata saya, anak mesti dipakai babysitter siapa, enggak. Anak nggak boleh sendirian. Yang namanya anak umur berapa? Sampai dia balik juga kalau belum akil juga belum bisa ditinggal. Kalau dia belum menikah, dia belum bisa sendirian. Jadi anak saya bilang, pengen deh cepet-cepet bisa sendiri pergi kemana-mana. Oke, boleh. Jangan dikira mama gak capek loh nganterin Anda, Tuan Putri, Princess, yang ke CCM lah, yang nonton itulah, nonton Mumi lah, nonton apa, capcay tahu. Udah 49 ngejar-ngejar dia, jalannya cepet banget. Emang dasarnya gak mau diantar lagi, tapi saya sebagai orang tua masih memaksakan diri bahwa kamu harus saya antar. Kenapa? Masih berupa tanggung jawab saya. Oke? Yang berikutnya lagi. Nah, ada beberapa perkembangan yang akan terhambat.
anak-anak gen cyber itu biasanya apa cenderungnya badannya besar-besar. Kalau orang bilang seperti sekantong kentang, kayak mager, ya. Makanya saya udah bilang sama anak saya ini, begitu si Asma udah mulai gemuk, Asma Sabita, ada yang kamu harus diet. Aduh, diet mah enak, lo ntar mati nih sama aku. Diet. Kamu makan 7 es krim dalam 7 hari. Ya nggak apa-apa kan, biar adil. Allahu Akbar. Saya bilang, Mama kasih diet 2 hari dalam seminggu saja makan es krim. Hari ini ada ya, dia makan es krim ya. Hari ini dia makan es krim. Yang kemarin juga belum, Ya, kemarinnya lagi juga belum. Nilai bulan puasa. Pantesan udah langsing ya. Berarti harus terus aja ya Bu ya, biar langsing terus ya. Anak-anak begitulah, anak-anak suka begitu. Bohong nggak ya Dek ya? Bohong kah? Adek? Serius. Serius ya udah. Tapi artinya beberapa orang bilang kasihan lah Bu anak suruh diet. Saya bilang karena anakmu sekarang malas gerak. Dulu saya umur seazam udah sampai mana-mana. Azam pagi-pagi azam bangun zam bangun sampai dia ketawa. Iya Ma ya aku bangun sampai dia geli ya saya dulu baru dia bangun. Oke? Ya, terus next. Ini dia. Terus tidak banyak mengeluarkan keringat ya. Terus kemudian nyawa mereka menempel pada wifi. Wifi dicabut. Mau pingsan. Anda tahu nggak? Si Asma pakai wifi apa? Gas. Indosat gas. Tamu Indosat. Kok bisa sih Dek? Kan kemarin udah diajarin sama Mbak yang di Indosat Pusat. Cepet banget ya gitu. Kita aja baru duduk sini ngos-ngosan lantai 2. Dia udah dapet. Mah aku pakai ini ya, nggak usah pakai bolt. Kenapa bolot gitu kan? Bolotnya langot gitu lama itu. Ini cepet banget ya dapet ngeliatin apa aja film-film dan sebagainya. Oke? Jadi tantangan berikutnya adalah gadget. Ada seorang ustazah bilang, dia nanya, Mbak Emi anak-anak kasih gadget belum? Enggak, semuanya minjem saya. Tapi emang itu jadi banyak ya, maksudnya jadi foto-foto selfie yang manyun, yang diri semua ada di foto saya, ada di kamera saya. Sebel banget ya, tapi saya berpikir gak apa-apa lah, saya gak mau beliin soalnya, ntar aja gitu. Dia bilang, iya Mbak bener, karena menurut saya, sebelum dia bisa 10-20 juz, dia belum bisa mengatakan tidak pada pornografi. Ya, anak saya yang sulung pernah terlibat cybercrime. Dia sudah dihadapkan pada antara masuk penjara dan tidak. Mungkin Allah melihat kami berdua, bapak dan ibunya sebagai orang yang mungkin gitu ya. Dulu kita ngurusin anak-anak orang banyak gitu ya. Mudah-mudahan saya bilang sama Allah, ya Allah, kalaulah ini menjadi pelajaran buat Ahmad, jadikanlah itu pelajaran buat dia gitu. Dan hari itu anak saya yang pertama tuh sangat pemalu. Dia bilang langsung pada yang dia sakiti hatinya gitu ya. Cybercrime itu berarti sebuah fitnah tapi di cyber ya. Dia bilang, aku minta maaf sama kamu karena sebenarnya aku kira itu hanya main-main, tapi ternyata itu jadinya seserius ini. Aku juga minta maaf sama Umi, ayah Umi siapa yang ada di situ, bahwa saya sudah menyakiti hati Umi. Dan saya berjanji tidak akan berbuat itu lagi. Saya dalam hati saya, ya Allah, ini benar-benar pelajaran buat dia. Ya, jadi sampai cybercrime terjadi di dalam diri saya gitu. Jadi saya benar-benar sama Azam, sama Alifah, sama Asma, jangan 3 kali lagi. Sekali aja udah cukup. Mama stres benar-benar semalaman gak bisa tidur. Ngebayangin anak kita di usia muda 17 tahun masuk ke penjara bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berbuat jahat, tapi dia memiliki kejahatan di dunia cyber yang nggak pernah kelihatan dunianya mana. Di blog itu tertulisnya apa? Saya juga nggak jelas kadang-kadang. Ya, sampai seperti itu gitu. Ya, jadi hati-hatilah gitu. Memberi handphone dengan fasilitas apa tadi internet kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Karena sekarang fasilitas pornografi itu tidak usah diunggah ya, nggak usah diupload, semuanya sudah terpapar. Mau memperbesar anak saya nanya, apaan sih mah? Udahlah itu nggak usah dibahas, mama juga nggak jelas gitu. Kita juga nggak jelas gimana memperbesarnya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau bohong juga, tapi nggak bisa memberikan keterangan lebih. Maka saya akan mengatakannya bukan jangan baca-baca, nggak usah. Udah nggak usah dibaca, maksudnya nggak usah dibahas. Baca boleh, kebaca udah terlanjur gitu ya, nggak usah dibahas. Ya. Jadi banyak sekarang masalah di dunia anak-anak sekarang, kebanyakan keburukan yang terjadi pada diri mereka adalah karena pornografi. Oke, next. Ini neurologi. Banyaknya rangsangan otak membuat mereka lebih cepat balik.
Saya kemarin lihat di sebuah apa tuh di layangan TV, saya udah nggak punya TV, cuma nonton sekilas aja tuh di rumah orang. Oh, ada anak perempuan pakai baju sini tuh, jadi pakai nggak pakai lengan ya, kelihatan sesuatu dari samping itu. Di bawah celana juga pendek banget gitu. Saya bilang, ini pertama ibunya kemana, bapaknya kemana, terus beli yang minim begitu di mana gitu. Yang beli maksudnya. Kalau kita lagi ngegosok itu gerah gitu. Enak kalinya ngalir langsung keluar gitu ya, nggak pakai bau ketek lagi ya, karena ketek udah kebuka langsung. Artinya maksud saya gini. Lucu kan kalau ngebayangin. Maksud saya juga jadi kaget, kadang-kadang saya mikir gitu, ibunya kemana, bapaknya kemana. Apakah mereka tidak memikirkan ya bahwa anak sekarang itu adalah semua menjadi korban dari masa, jadi korban dari masa cyber ini. Nah, di usia cyber yang sekarang ini, maka usia dunia sudah sangatlah tua. Kita dihadapkan pada hari akhir atau hari kiamat. Nah, Ustadz Ihsan Tanjung kemarin mengingatkan pada kita, pada orang tua. Ustadz, apa sih Ustadz yang harus kita persiapkan buat anak-anak? Satu, kamu harus perbaiki Quran ya, bacaan Quran Anda dan Quran anak-anak. Suruh dia menghafal kalau bisa, kalau enggak dia baca tiap hari ya. Yang kedua, jadi kembali ke rumah, Anda nggak usah ngomongin orang. Yang kedua, kalau ada yang nggak enak, nggak suka, nggak usah ngomong. Karena apa? Sekarang banyak orang yang nggak kita sukain di jalanan, ya kan? Sekarang banyak orang-orang yang minum apa sekarang? Minuman beralkohol, nggak miras lagi. Minuman keras tuh katanya galak, sekarang namanya minul. Jadi minul kayaknya orangnya gendal-gendul gitu. Namanya jadi kayak lucu gitu. Padahal minul adalah minuman beralkohol. Bisa didapatkan di Alfa dan di Indomaret. Semudah itu sekarang beli minuman beralkohol. Ya, jadi yang kedua itu. Jadi yang ketiga, persiapkan diri Anda supaya Anda tidak ada di zaman yang terakhir. Jadi kita bisa segera pergi dari dunia ini dengan baik. Kita nggak tahu berapa detik atau berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi, tapi semua ciri-cirinya sudah cocok untuk akhir zaman. Dan di akhir zaman semua sangat perih, semua sangat menyedihkan, dan ada shutdown, ada blackout. Jadi listrik udah nggak ada lagi, apa tuh namanya, satelit itu sudah hilang, dimakan siapa gitu, ya kan? Mungkin si apa tuh tadi yang mata satu di sini namanya siapa? Dajjal tuh udah mulai makanin satelit dan sebagainya, ya kan? Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Akhirnya memang kita blackout, kita nggak punya apa-apa, nggak punya kayak sekarang ini, nggak ada Indosat lagi, nggak ada Telkomsel, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita harus kembali perangnya tangan dengan tangan. Jadi perang dengan tangan, perang dengan lembing dan sebagainya, gitu. Di akhir zaman. Ya, persiapan. Makanya saya hari ini membawakan mainan kapla itu sebenarnya karena itu offline. Unplug. Nggak usah pakai baterai. Gelap-gelapan juga enak mainnya, ya kan? Banyak anak-anak remaja, anak-anak usia 20 tahun ini kan bisa digunakan oleh anak-anak usia 2 sampai 20 tahun ke atas gitu. Yang umur 51 tahun juga boleh, yang suami saya udah 51. Dia masih main, jadi kalau bikinnya kota. Cakep banget sih Pak. Iya, 51. Ya, dia daftar seksi, seket siji ya, 51 seksi. Aku kan seksi ya, padahal nggak gemuk, orangnya seksi aja tahu-tahu. Karena dia seket siji 51 ya. Jadi artinya saat azam bikin sesuatu yang tinggi, maka bapaknya bikin yang lebar, jadi sebuah kota gitu ya. Jadi kenapa anak-anak mesti tadi kita segerakan ya? Karena ada testimoni dari anak-anak yang udah main kapla. Wah Bu, ini mah lebih enak dari gadget. Saya bilang, Allahu Akbar, rupanya ini yang bisa menggantikan peran gadget di rumah. Jadi anak-anak begitu main ini nggak ada yang megang lagi. Kalau yang ini karena dia lagi maruk sama wifi yang indang. Di rumah juga nggak boleh begini. Azam juga nggak apa-ngapain. Jadi artinya anak saya terbiasa memikirkan sesuatu yang berbeda, tidak harus dengan handphone ya gitu. Oke, next. Ya, terus ada nanti Anda boleh buka Facebook saya. Di Facebook saya tuliskan ada 13 game yang tidak boleh dimainkan anak-anak. Facebook saya tahu nggak? Facebook saya Emy Soe Kresno, SOEKRESNO full.
Anda buka aja, semua bisa buka ya, karena memang saya bikinnya di publik ya, untuk dipublikasikan. Nanti langsung bisa dibuka. Itu baru kemarin saya upload, saya postkan baru kemarin. Ya nanti bisa dibuka apa aja tuh, kayak Grand Theft Auto tuh ya, itu GTA itu jahat banget itu. Jadi anak-anak ternyata beberapa teman ada yang sudah memainkan. Hasilnya saat Anda memenangkan satu sesi, maka Anda mendapatkan hadiah adegan porno. Alhamdulillah. Ada teman saya di Facebook, dia bilang, aduh Bu, 13-13-nya itulah yang bikin laku warnet saya Bu. Wah tutup Bu, saya Bu. Ya udah, saya bilang mohon maaf ya kalau mau harus tutup. Mudah-mudahan warnet kamu bisa menjadi tempat belajar yang lebih baik, bukan tempat bermain, tapi tempat belajar. Ya, oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau nanya. Kita banyaknya diskusi aja. Silahkan, siapa yang mau tanya? Saya mau tanya, Ustaz. Enggak, Anak saya kan umurnya 8 tahun lebih. ya, laki perempuan? Perempuan. Dia memang punya penyakit tipes, pernah dirawat. Jadi untuk Ramadan kemarin-kemarin tuh saya belum memperkenalkan puasa karena saya takut dia drop. Perasaan takut saya lebih besar. Ya. Tapi untuk sekarang kan saya lihat memang kemarin sempat dirawat, sempat sakit. Saya mau mengajarkan gitu puasa. Di hari pertama sampai maghrib, di hari kedua asar, di hari ketiga zuhur. Jadi makin turun. Saya Makin lebih awal ya. Bukannya lebih cepat malah. Harusnya kan lebih bagus naik gitu, lebih ke maghrib, dia malah turun. Saya sempat ngomel gitu, terus dia malah kayaknya bukan malah mama gue marah nih besok berubah, malah enggak, malah menyepelekan kayak ih bosen tahu mama puasa mulu. Aku tuh bisa nahan lapar tapi aus aku nggak bisa. Terus kalau malam sahur juga mesti ditarik dipanggil tuh nggak bangun. Kayaknya sengaja dia nggak mau. Ini sahurnya susah. Jadi saya bingung ngadepinnya gimana caranya. Saya udah bilang bahwa ini kewajiban agama Islam tuh begini udah diajarkan. Tapi sulit gitu, gimana ya Bu Ustazah cara ngomongnya? Jadi Rasulullah pernah bersabda, belajarlah kamu sejak dari buaya hingga liang lahat. Jadi buaya tuh yang kayak apa? Yang di sini, yang begini nih, dari sini. Jadi saya punya sekolah umur setahun. Itu anak-anak yang mempunyai bayi lagi ya, ini kan masih muda-muda ya. Kalau saya udah off ya. Yang setahun itu adalah mereka harus kita sebutnya safari iftar. Jadi mereka harus diajak berbuka puasa di mana-mana. Mau di masjidnya Ustadz siapa kesana-sana, pokoknya kita bukannya mau nyari makanan, tapi kita bawa makanan sendiri, cuma kita mau mengambil energi berkahnya dia berbuka. Terus yang tahun keduanya mereka diajari sahur, yang enak-enak dulu, makan buka sama makan sahur. Terus di saat sahur kita tanyanya gimana? Saat sahur tuh Allah datang, Allah turun ke bumi. Siapa yang mau ketemu sama Allah? Gitu. Jadi udah nanti malam kita ketemu Allah ya. Tapi tetap gaib ya, tetap nggak kelihatan, tapi ada zat Allah tuh turun ke bumi, zatnya ya, tapi tetap bukan bentuk ya, tidak ada bentuknya. Nah kemudian tahun ketiga dia hidup, kita sudah ajari dia namanya puasa duha. Jadi antara waktu duha dari 8 sampai 11, jam 11 dia boleh buka, jadi nggak boleh tersinggung. Mau udah ini, ya lah bersetelah 9 gitu, nggak apa-apa. Terus nggak boleh kalau udah buka suruh puasa lagi, itu puasa model apa? Jangan deh. Ya nggak boleh dong. Kalau udah batal ya batal. Banyak bapak-bapak sekarang, gue makan dulu ya, ntar gue puasa lagi. Enak banget loh. Ya udah batal selesai apa urusannya disuruh puasa lagi. Jangan pernah salah konsep. Ya, terus yang kemudian yang keempat, tahun keempat adalah tahun penentuan. Jadi anak-anak sudah mulai berpuasa di usia 4 tahun. Semua anak saya alhamdulillah Azam 4 tahun sudah berpuasa, Ahmad 4 tahun. Jadi Azam kalau umur sekarang 14 sudah 10 tahun dia berpuasa. Ini kalau umurnya 11 maka dia sudah berapa tahun? 7 tahun ya. Selama 7 tahun dia berpuasa. Dan lihatlah pada saat mereka sudah mulai dihitung sama Allah sudah sempurna. Nah yang 8 tahun ini kalau saya lihat, ibu kan kepala di atas, hati di bawah, tangan di bawah ya. Kepala hati ini tangan tuh di bawah. Jadi tangan bisa di mana aja, tapi kan seharusnya dia ke bawah. Jadi cara berpikirnya adalah begini. Saya harus isi dulu kepalanya bahwa ini adalah kewajiban dan bukan saya yang nyuruh.
Yang nyuruh siapa? Allah. Iya, harus bilang gitu. Ma, aku lapar, mau gitu ya, Masya Allah. Aku mati nggak mah, nggak, belum pernah ada orang mati kecuali habis itu dia lagi puasa ketabrak mobil, itu bisa jadi. Tapi orang puasa sendiri belum pernah ada cerita orangnya mati. Sampai begitu dia ngomong, ya udah tapi aku mau buka, suaranya udah nggak keruan. Sekarang kan mama bukan mama yang nyuruh. Kamu harus bilang sama Allah, ya Allah izinkan aku berbuka. Aduh repot banget ya, udah deh aku puasa lagi aja, puasa lagi. Alhamdulillah, jadi saya selalu bilang gitu karena bukan saya yang nyuruh. Saya bilang ya Allah, demi Allah gitu. Sesungguhnya kalau saya sebagai ibu-ibu yang baik hati dan tidak pernah sombong, ramah tamah dan tidak pernah marah, kita mau nggak sih nyuruh anak kita puasa? Ya enggak lah tuh ibu kan ya. Ih kasihan lagi ibu, ntar masuk angin, ntar gini gitu. Emang begitu, saya dulu juga puasa kelas 6 SD. 2 hari puasa, hari ketiga keempat sakit panas, hari kelima lebaran, ya udah selesai. Tahun lagi. Terus terang ya, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu rahasia saya. Saya sampai umur sekitar 40-an gitu, saya tuh masih merasa bahwa ya puasa lagi ya Allah, aus deh gue gini-gini. Sampai kemudian satu detik itu, kemudian ada beberapa hidup saya beberapa tahun yang lalu, saya baru bilang, subhanallah, aku sekarang sudah menyaman puasa. Kenapa? Karena ketuaan ngajarin puasa. Saya pengen saya memperbaiki keturunan saya. Asma tuh marah-marah waktu umur 5 tahun. Dia ngamuk di usia 6 tahun. 7 tahun nyanyi, ya kan? Tapi lihat 11 tahun. Makan sederhana, minum sederhana. Saya bilang, Mama kenapa sih, Mama kemarin seperti gini? Ya udah, kemarin kan Mama baru hari pertama puasa, saya baru kemarin puasa. Ya sebelumnya ngapain ya? Kata haid lah. Udah 2 bulan kagak haid pas Ramadan kan lesu ya. Benar, capek deh gitu. Tapi kita bilang sama Allah, ya Allah, aku ridho hidupku diatur oleh Engkau. Itu caranya. Jadi ibu bilang sama dia sekarang, isi dulu kepalanya. Nggak usah suruh puasa dulu. Isi kepalanya. Jadi puasa adalah untuk aku. Aku siapa? Untuk Allah. Dan Allah yang akan memberikan pahalanya langsung dari Allah. Pahala tuh nggak pakai dari nabi, nggak daripada dari malaikat, nggak. Nah, pahalanya langsung dari Allah. Cari bukunya, ya kan? Cari bukunya dan sebagainya. Nanti kalau Anda perlu boleh hubungi saya di Facebook ya. Ntar ada beberapa buku-buku yang saya sarankan, gitu ya. Jadi isi dulu kepalanya sebelah kirinya harus diisi fakta puasa. Puasa menyehatkan. Anaknya bilang, kata mama puasa sehat. Lemes tahu, gak minum, gak makan, mati deh aku. Itu keluhan 4 anak selama saya mengasuh mereka berpuasa. Ya Allah, kata bapaknya, emang anaknya puasa, bapaknya kayak batal dari pagi. Kesel aja dia taruh, kenapa sih puasa aja pada sibuk banget gitu. Saya bilang, Bapak puasa dari tahun berapa? Aku dari bayi udah puasa gitu. Gaya banget. Saya bilang, ya abahnya termasuk orang santri ya. Kalau di Kudus kan santri ya, jadi banyak. Kalau saya kan yang tadi posisinya bapak saya kan apa sih ya, dan apa gitu lama gitu. Akhirnya kayak tadi. Jadi saya paling bagus yang saya sarankan semua ya, untuk sholat jangan beliin mukena dulu. Jangan beliin mukena dulu. Mukena pasti dipakai. Ya iyalah, pasti bau Cina. Iya kan? Kan begitu Cina yang baunya habis langsung udah nggak dipakai lagi, yakin. 7 sampai 14 hari hitungin aja kalau nggak percaya. Saya udah 24 tahun bicara keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah sampai Papua. Saya punya sekolah di Papua. 2 tahun sekali saya nengoknya. Capek kalau tiap hari ya kan. Tiap bulan mau ke sana capek. 9 juta sekali jalan. Pulang pergi 9 juta. Jadi artinya apa? Saya sudah melihat bahwa ternyata apa yang saya pelajari dulu waktu Asma masih bayi, umur setahun saya kuliah di Singapura, bicara tentang holistic education for Muslim children. Holistic itu apa? Utuh, syamil. Islam itu adalah syamil, utuh. Jadi utuhnya itu caranya begitu. Jadi ajari dulu, ibunya sholatnya lebay, Allahu Akbar, Sami Allah, gimana? Ada bilang, ya lu lebay banget. Kalau masih ya kan ini dulu deh, apa namanya, takbiratul ihram. Jadi pas Asma juga gitu, ngapain sih mah sholat? Emang buat apa? Nggak usah, kamu mau sholat dibeliin mukena, nggak usah. Sampai kemudian kita ambilin jilbab kita dipeniti-peniti, nggak apa-apa. Tadi dia nungging, tadi antara nungging sama mau sujud, antara sujud dan ruku dia digabungin, biarin aja gitu. Anak saya tuh sampai ininya pecah nih, apa? Hidungnya berdarah tuh karena dia sujud itu nggak pakai tangan. Tuh langsung udah hantam ke kepala. Ya alhamdulillah anak-anak itu dilindungi ya. Kasih ada helmnya tapi nggak kelihatan emang gitu ya. Tapi saya bersyukur, artinya anak-anak sampai kemudian gitu. Sekarang saya nanya lagi sama Asma sholatnya mau disuruh lagi nggak mau, tapi dia suka lupa. Saya bilang
Kalau besok lupa lagi, berarti mama akan nyuruh kamu lagi. Setiap sholat pasti mama akan tarik kamu, akan suruh lagi dan sebagainya. Terserah kamu pilihnya mana. Karena sudah haid kan, jadi sudah harus bisa harus bisa sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Saya sebelum nanti kita berpisah, saya mau ngasih nomor handphone dulu ya untuk WA kalau mau ada yang mau. Tapi bukan nomor Indosat. Saya punya nomor telepon dari dulu. 0812 9669 9161. Kalau orang Cina bilang nomor hoki. Kalau saya bilang nomor enak, gampang diingat. Yang penting si Azam, orang otak kanan. 0812 9669 9161. Oke, ada yang mau tanya lagi, silahkan. Mumpung saya dari sini. Ya, silahkan. Yang mengenai handphone ya, anak saya kan 4 tahun nanti September. Jadi itu dia setiap hari selalu nanya, "Mak, papa kok pulangnya lama? Papa pulangnya lama. Kenapa Ian kangen sama papa?" Bukan, Ian mau pinjam handphonenya gitu. Nah, maksud saya kan gimana caranya? Jadi itu handphone itu jadi ke nomor berapa? Dia lebih kangen ke ayahnya itu harus gimana gitu buat ke anaknya. Jadi memang masalahnya itu tadi. Ya ayahnya kan begitu aja mukanya kan. Dulu di pertama dia kenapa baru 3 tahun aja udah bosen, apalagi yang sama ketemu saya. Si Azam juga bilang 14 tahun loh Ma, aku melihat wajahmu ya. Maaf ya Jam, belum punya duit buat ganti muka gitu. Face off gitu belum dapet kayak gitu. Jadi artinya kita harus begini. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menarik, ya kan? Halo, apa kabar gitu. Emang harus lebay. Lah TV-nya gimana? Aduh jangan begitu deh, kita kan gini-gini, suaranya beda-beda. Saya punya 16 suara dulu, sekarang udah gak punya, udah tua soalnya. Udah habis kayak peta suara, udah naik turunnya udah habis. Artinya apa? Abah dulu kan juga, suami saya sering cerita, zaman dulu Abah, dia bilang, sudah selesai gini-gini masih jalan kaki, masih naik sepeda. Bilang apa anak-anak? Kan DL, paham tuh DL? Cerita ulang. Saya bisikin bapaknya, Pak, move on Pak, ceritanya ganteng, jangan ceritain dulu lagi. Anda bisa cari cerita yang baru, ya kan? Apa sih cerita yang baru? Nih, saya punya cerita, udah pada punya Hafiz belum? Udah. Kalau udah punya, jangan cuma dibeli, tapi dipakai. Nih, ada kisahnya. Ayo belajar sambil bermain supaya mari kita ngobrol yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? My name is Hafiza. How old are you? Please have a guess. Udah nebak. Udah tua kayaknya yang pas 9 juga. Oke ya, bisa ngobrol. Please have a guess. Iya. I think you know where I come from. Berisik ah. Oke, kita mau baca cerita. Kita dengerin ceritanya. Supaya move on, ya. Ini salah satu caranya ya. Mau beli atau enggak terserah, tapi Anda bisa menemukan cara lain. Oke? Cerita berima. Cerita berima. Jadi belakangnya sama semua. Cerita Nabi Ishak alaihi salam. Alaihi salam. Sarah hamil meski sudah tua karena Allah telah mengabulkan doa. Semua belakangnya. Nama Ishak berarti tertawa. Mukjizat besar bagi keluarga. Gitu ya. Kamu cerita yang berikutnya, tinggal pencet. Kalau anaknya sudah bisa baca, ada buku sama. Cerita berima. Oh, masih lagi. Kisah sifat teladan. Sifat teladan ada lagi. Jadi ada serialnya, tinggal mencet-mencet di sini. Ya, ada macam-macam. Ini kalau yang ini buku. Sifat teladan Nabi Muhammad. Semua yang ada di sini ada juga yang bisa dibaca. Jadi bertanggung jawab. Ya, kalau anaknya udah bisa baca, silakan ibu bacakan. Adik-adik, Coba dengerin cerita pada sebentar suatu aja. ketika, hiduplah seorang pemuda yang hidupnya sangat berantakan. Ia gemar melakukan berbagai jenis perbuatan buruk seperti mencuri, berjudi, dan minum minuman keras. Oke, ya. Semua orang Kemudian apa lagi? Bacaan Quran. Doa harian. Doa harian. Murotal 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Juznya tadi saya salah satunya supaya anak tidak diganggu jin saat dia tidur, putarkan murotal, ya.
ibunya mau masak mau apa, tapi dia sudah di kandang ya, sudah di dalam pelukan Quran gitu ya. Mudah-mudahan mereka mudah menghafal Quran. Dulu anak saya semua sampai umur 3 tahun semuanya saya kasih bacaan Quran semuanya ya. Jadi saat mereka menghafal, di Asma tuh sambil dengerin nyanyi-nyanyi juga bisa ngafalin. Kalau saya udah nyanyi, udah gelinding, udah tengkurap, segala-galanya nggak bisa karena dulu belum pernah diterapi dengan bacaan Quran gitu. Jadi kita memang harus bergaya di depan anak. Jadi dan kemudian mohon maaf ya, kita bilang sekarang di handphone ayah ada hal-hal yang nggak boleh hilang, nggak boleh nggak boleh sampai kamu lihat karena kurang baik. Jadi mulai sekarang kamu tidak lagi boleh minjem handphone ayah, harusnya boleh begitu. Karena gimana lagi caranya dia mengalihkan dia dari dunia cyber, dunia maya yang nggak penting banget gitu. Itu harus kembali ke dunia yang biasa, dimana dia harus belajar berhitung, dimana dia harus belajar membaca, dimana dia harus belajar menulis, dia harus belajar berkomunikasi dengan orang. Ya kan, ini si Hafizdo saya tanya berapa ukuran bajumu, nggak bakal tahu, emang dia cuma bisa gitu doang. Yang saya tanyain apa juga kan dia nanya pasti kamu tahu, udah saya ngomong apa yang lain ngomongin yang lain, ya emang cuma begini ya kan. Artinya gimana, bahwa di dunia maya itu tidak bisa mewakili dunia nyata gitu. Apalagi dunia nyata diwakili oleh dunia maya itu 0, kosong. Jadi cuma bisa buat jualan kamu saya dunia cyber. Ya kan, dunia cyber itu enaknya memang buat berdagang, buat orang-orang yang susah ketemu dan sebagainya. Sampai ada seorang ustadz bilang, pada saat ini orang-orang jarang bertemu. Kenapa? Karena mereka merasa sudah WA-an, sudah SMS-an, sudah hangout ya kan, sudah pakai hangout dan sebagainya, membuat mereka merasa sudah berjumpa. Padahal di zaman dulu salaman begini, ini merontokkan dosa, dosanya rontok. Jadi kita pernah nggak rontokin dosa? Jangan-jangan dosa kita tambah banyak. Ya kan, karena kita mudah sekarang ngapa-ngapain nggak pernah ketemu orang. Jadi kita silaturahim kita sekarang hancur, kurang. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Yang baju yang jilbab hijau di belakang, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Kalau misalnya anaknya udah ketergantungan gadget, itu peran orang tua apa? Umurnya? 4 tahun. Oh, 4 tahun, masih kecil. Kalau di saat azan, kalau ditendang udah mental saya. Tadi pagi juga saya pencet dulu gitu, udah menggelegar gitu, saya langsung takut. Kalau dia sikut saya aja, saya mungkin udah kemana-mana. Jadi gini ya, kenapa saya tahu beliau seperti gelisah gitu ya? Saya bisa melihat loh, ada beberapa orang yang punya terpendam ya, masalah terpendam tapi nggak mau ngeluarin gitu. Makanya saya udah kasih handphone ya. Nanti kalau nggak keluar di sini, ntar keluar di sana tempat lain gitu. Ya, maksud saya gini. Anak kalau sudah ketergantungan gadget sebenarnya gampang. Kayak si Raffi Ahmad langsung diambil aja gadgetnya, buang, nggak boleh ada lagi, jangan pasang wifi, gitu kan? Tapi kalau dia ngamuk bagaimana? Ya saya nanya dulu umurnya kan. Kalau 4 tahun masih kecil, ukurannya paling 30 kilo ya. Ini Asma soalnya umurnya 11 tahun udah 50-an, 49. Saya selalu nanya berat anak loh, bukan saya bisa melawan apa enggak gitu aja kalau dia ngamuk. Masalahnya pada begitu kan. Jadi kalau dia ngamuk, seperti anak saya ngamuk waktu itu, saya matikan wifi saya, mah kenapa sih mah wifi-nya mah gitu. Ngomongnya sampai saya bilang sama dia, sesungguhnya yang bicara bukan kamu, itu setannya kamu. Jadi kalau kita mematikan wifi, mengambil handphone, itu sebenarnya kita melawan kekuasaan setan dalam diri dia. Jadi pasti ibu harus melawan makhluk itu. Jadi jangan pernah takut. Jadi minta sama Allah, kita kalau mau ketemu anak kita ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Ya Dek, ada apa Dek? Mama kenapa sih dimatiin handphonenya? Iya. Mama ambil handphonenya karena Mama lihat perjalanan kamu semakin buruk, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Mama, dari Abah, dari Abi gitu ya, dari Mama dan Papa. Maka Mama pengen sekali kamu kembali lagi seperti yang dulu. Ya, dengan begitu mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi kok. Satu saat nanti, jangan pernah bertemu 2 bulan 3 bulan lagi, belum tentu dia benar ya. Akhirnya anak saya yang pertama juga nggak pernah lagi pakai laptop, handphone Bu. Dia saya udah bilang, Mas, Ramadan ini Mama haramkan memutar film. Sehari dia bisa muter film. Dia film itu bisa sampai 12 film. Coba kebayang nggak? Itu tergila-gila apa gila banget itu? Jadi sampai bingung, sampai akhirnya cuma satu-satunya jalan ya cabut wifi gitu. Emang itu caranya, dan saya harus melawan
yang membuat wifi itu asik gitu? Siapa? Setan, iblis. Dan saya bilang, saya siap ya Allah, karena Engkau lah yang memberikan saya inspirasi, maka saya siap untuk melawan itu. Maka sekarang gantilah gitu permainan anak-anak yang off, yang unplug gitu, yang cabutan, jangan pakai listrik lagi gitu loh. Suruh dia nyata gitu, suruh masak, anak perempuan, anak laki-laki. Anak saya juga, si Azam pinter masak, masakannya enak. Kalau dia mau, kalau nggak mau nggak enak, nggak jadi soalnya. Ya kan? Terus Asma juga udah pinter masak. Kalau lihat ada tepung, ada telur, langsung diaduk jadi apa deh? Jadi pancake. Pancake sendiri nggak jelas juga rasanya kadang-kadang. Tapi kan udah jadi, ibunya tinggal dikasih mau yang manis banget apa yang manis biasa, dikasih mesesnya banyak atau sedikit, itu subhanallah. Ya kan? Artinya kalau kita nggak pernah ngasih kejuan anak-anak, dia kembali ke gadget, ya emang salah siapa? Salah kita. Emang di rumah harus penuh dengan mainan-mainan yang edukatif gitu loh. Ya kalau pernah tahu gitu, pernah lihat kapan-kapan di sekolah saya, tidak pernah kita memikirkan mau beli kursi sama meja yang banyak. Kursi dan meja hanya perlu 10 kursi, 5 meja, 10 kursi. Buat apaan? Buat belajar nulis. Anaknya ada 30, jadi gimana nggak harus belajar semua? Ya, yang lain suruh pada ngelesot, pada gelinding, pada terjun dari dari perosotan, suruh pada main pasir, suruh pada main tepung, main apa? Karena mereka harus eksplorasi. Itu tidak bisa tergantikan satupun oleh gadget. Kata orang kan kita ngetik, Bu. Gue juga dulu pas kuliah juga gue belajar ngetik biasa aja kali. Gue usah dari kecil-kecil belajar ngetik biasa aja kok. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ibunya yang kadang-kadang mikir, emang udah sebegitu kali, anak enggak. Anak-anak tetap butuh namanya life skill. Keterampilan hidup itu penting banget. Nanti pas lagi punya anak, Anda boleh nanya gimana cara pijit bayi, buka, bisa. Tapi gimana caranya membesarkan bayi, ngomong sama anak ya? Ya ngomong harusnya kan, bukan gini. Kata ini, dengerin ya. Kamu harus melihat mama dengan mata, ya kan? Anaknya masih bayi gitu. Capek deh. Ada sampai ibunya sampai kayak gitu. Di situ ada itunya nggak, ada gambar-gambar nggak, foto-foto nggak ada. Nah ini saya tadinya mau nunjukin, karena kita nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi ada foto di mana ayahnya tuh mengasuh anaknya tuh di depan laptop. Laptopnya dibuka pakai komputer, jadi pakai layar, ya kan, anaknya ditidurin. Ada yang malah mainnya pakai di Facebook, ada gambarnya mouse-nya taruhnya di perut anaknya. Dari paling bayi orang tuh sudah merusak anaknya. Saya dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya kalau nyusuin sambil nelpon. Anaknya keselak. Sampai batuk, suami saya bilang, udah berhenti dulu nelponnya. Anaknya keselak. Apa hubungannya coba? Tapi terhubung ternyata. Ibu dan anak tuh terhubung. Gak tahu salurannya dari mana, tapi Allah menghubungkan kita dengan anak kita. Ini disebut amanah. Gitu ya. Jadi gitu Bu caranya emang. Mau gimana lagi? Sampai rumah berarti harus beli mainan yang banyak, ya kan? Harus punya buku yang banyak, harus izinkan anak untuk beracak-acakan. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Ibu yang ya sama sebelahnya juga ya, seperti mau nanya. Silakan. Enggak, dirimu aja dulu. Saya kan punya adik usianya 4 dan 5 tahun ya, PAUD. Pinter sih, udah bisa hafal juz ya, ayat-ayat pendek, udah bisa. Terus 30? Belum, masih ayat-ayat pendek Bun. Ya, Cuma kalau dibeliin mainan gitu, dipretel-pretelin gitu loh Bun. Sampai mainan tuh rusak semua, nggak ada yang utuh. Yang dibeliin apa mainannya? Kayak misalnya Ultraman, Iyalah. Power Ranger. Nggak pernah dibeliin itu Lego. Kalau dibeliin Lego nggak ada. Jadi gini, ada 3 nih. Catet nih ya, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak. Udah dengerin gue ngomong. Oke, kesel nih ya, udah lama ngomongin masih salah aja beliin mainan. 3 cara membelikan mainan. Ciri mainan yang baik dalam Islam ya. Dalam Islam ya, ini para ulama Islam yang bilang. 1, mesti bisa dicopot dan dipasang lagi. Jadi kalau ada bayi Barbie, dicopotin bajunya, dipasang lagi. Jangan capek-capek. Udah dibuka, kenapa dipasang lagi? Biarin mah asik, ya copot lagi, pasang lagi. Mendingan beliin apa berarti? Mendingan beliin kapla, beliin Lego, beliin balok, ketahuan bisa copot, bisa dipasang. Ya, yang kedua, permainan kedua adalah bisa memberi contoh kehidupan di masa depan. Beliin masak-masakan, beliin mainan yang pakai pisau-pisauan, bisa motong-motong. Ya Allah, itu sampai 1 juta kali dia balik lagi. Saya bilang, yang paling capek nih di sekolah sentra masak. Setiap kali ada itu, makanya saya kemarin ini kan kita lagi mau persiapan 2 sekolah, jadi 2 sekolah nih.
Insya Allah di bulan Ramadan ini saya punya 2 sekolah baru. Saya kemarin belanja mainan, kata suami saya banyak banget mau beli yang itu, karena itu yang paling laris. Anak belajar motong lagi, belajar motong lagi, belajar motong lagi. Nah ibu-ibu suruh motongin, aduh capek deh motong-motong mulu gitu kan. Waktu kita udah ketua kan, pas anak-anak seneng banget. Main bayi-bayian, itu bukan cuma buat laki perempuan, bukan cuma buat perempuan, laki-laki juga perlu. Emang dia besok nggak mau anaknya mau diseret gitu? Ya enggak lah, bayi kan mesti gendong. Ada waktu dulu suami saya kalau pegang bayi kayak pegang mayat, apaan tuh? La ilaha begini, la ilaha illallah. Diginiin bos, ya akhirnya pas luas anak-anaknya sama abah aja. Iyalah bapaknya tinggi bisa lompat-lompat lah, kalau emaknya tangannya udah keseleo udah males ya kan. Enakan digendong ayahnya pasti gitu ya. Terus apalagi yang ketiga, harus gampang dipotong. Gak boleh mengasyikkan. Coba pemain apa yang gak mengasyikkan? Game gimana? Asik, harus dikeplak dulu kepalanya, cabut dulu listriknya, cabut dulu wifi-nya baru. Nah, tapi gak sholat, ini malah ngamuk. Malah ngamuk, iya. Jadi itu syarat itu, makanya game tuh gak masuk di mana-mana bu, gak masuk di mana-mana, ya. Makanya tadi dikatakan bahwa permainan itu memang pasti akan dicabut, copot dan sebagainya. Ya wajar, justru anak itu menunjukkan pada kita, besok jangan beliin mainan yang pakai remote. Karena apa yang terjadi, ntar dikupasin dari remote atu-atu, berkuntul, kagak ada apa-apaannya. Kayak dulu anak saya juga gitu semua. Dapat mainan banyak, dilemparin. Kena tuh dilemparin. Jadi kita punya apa tuh? Hiasan itu lampu yang keren gitu kan? Lemparin. Jadi pada jatuh semua. Saya bilang kenapa? Itu dia buat sasaran mah gitu. Kan tersinggung gitu ya. Tapi dia nggak merasa bersalah karena itu bukan buat dia, bukan hiasan tapi permainan. Oke? Itu aja pertanyaannya. Ya, berarti salah ngasih mainan. Ya, satu lagi silakan. Saya punya anak 3 tahun. Umurnya 3 tahun. Iya. Itu lebih baik pendidikannya ikut PAUD atau nanti TK aja ya Bu? 3 tahun ikut PAUD atau langsung TK aja nanti. Ntar dulu ya. Ada masalah di leher saya. Haus kagak dikasih minum. Nanti kalau udah begini kan mesti udah keluar minuman ya. Ini sampai batuk-batuk. Mbak Alda ini tega sekali sama saya. Ya kan Mbak ini berpuasa. Jadi gini, saya merasa kalau saya punya 26 sekolah, saya merasa kalau anak tiba-tiba masuk TK seperti anak hutan masuk TK, anak suku barbar gitu. Waktu ini punya aku, kamu sana, ini punya aku semua. Mana segitu banyak? Aku punya aku. Semuanya bu guru dipegangnya semua. Ini guru aku, kamu nggak punya. Istilahnya jadi anak barbar masuk ke sekolah yang udah teratur. Jadi saya malah memikirkan sebisa mungkin setelah 6 bulan anak-anak sudah bisa dikenalkan dengan orang lain. Walaupun tidak harus sekolah, ya kan, tidak harus pergi ke tempat yang teratur belajar gitu ya. Boleh. Nah, kalau sudah mulai 1, 2, 3 tahun harusnya sudah mulai belajar tentang keteraturan. Anak-anak homeschooling itu setelah dia SD baru homeschooling. Karena yang namanya school atau sekolah, going to school itu harusnya sekolah itu adalah pelajarannya pakai otak kiri, itu baru setelah SD, masuk SD. Jadi anak-anak saya dulu SD semua di rumah, SMP kabur semua ke pesantren, ntar merencanakan SMA juga nggak mau sekolah lagi. Jadi sebenarnya anak saya nggak mau sekolah. Tapi saya bilang nggak mau sekolah tuh nggak apa-apa, yang penting mau belajar kan. Iya sih aku mau belajar kan, belajar sama sekolah nggak sama ya. Iya, jadi kan harusnya belajar adalah kewajiban setiap orang Muslim. Belajar kamu sejak dari buayan hingga yang lahat. Pergi ke sekolah itu adalah sebuah keberangkatan, pergi ke sekolah, bayar uang bayaran, bayar SPP dan sebagainya. Gitu. Jadi artinya kalau saya menyarankan umur 3 tahun sudah harus masuk ke PAUD tapi yang Islam, yang Anda tahu bahwa anak-anak di situ dilayani dengan hati, bukan dengan kurikulum. Kalau kurikulum, ini kenapa ya nggak bisa nulis dan sebagainya itu merupakan beban, itu buat anak-anak jadi beban, ya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lihat bahwa anak-anak cyber itu adalah anak-anak yang sekarang banyak nggak anak yang menghafalin Quran. Anak kecil-kecil udah menghafalin Quran, kita yang udah tua-tua. Kalau saya udah hampir tua mau bangka, udah 49 tahun. Kalau 63 dihitung saya meninggal 63 seperti Rasulullah, maka
umur saya jadi kurang sekitar 14 tahun lagi, ya kan? Itu sudah mungkin kemampuan menghafal sudah sangat rendah. Tapi seperti Asma, dia dipasangin merota, tiba-tiba A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nun gitu. Apal deh kata bapaknya, iya benar semua. Ya Allah ya Rabbana, itu yang rupanya Allah mau tanamkan pada kita. Oke, era cyber itu buatan siapa? Buatan orang-orang barat. Untuk menghancurkan orang muslim. Anak-anak Palestina setiap tahun 1000 yang hafal Quran, 1000. Mana anak Indonesia? Mesti ditembakin dulu mungkin saya rasa. Kondisi hidungku, ini hidung ya, hidung mereka mancung, hidung pesek aja begini ya seremnya. Ini lewat swing gitu tuh. Apa namanya? Peluru itu lewat depan hidung. Itu biasa. Dan mereka bilang, saya kan nanya, ayo kita pulang aja ke Indonesia. Kamu jadi anak saya, banyak mainan di rumah. Saya bilang, lah, karena harga nyawa saya bisa memberi syafaat pada ibu. Coba, saya turun aja. Look at me, oke, syafaat, syafaat, ya, sip. Saya suruh lihat muka saya, kasih syafaat saya. Jangan lupa sama muka saya, gitu ya. Jadi artinya, anak-anak di sana sekecil apapun mereka tahu berapa harga nyawanya. Coba anak-anak kita umur 3 tahun, umur 8 tahun masih susah. Ya kan, susah berpuasa. Siapa yang harus berubah duluan? Emak dan bapaknya. Harus berhenti baca buku yang aneh, berhenti bercinta-cintaan dengan yang aneh-aneh, berhenti dengan membaca WA-an atau ikut grup-grup sompret ya kalau saya bilang ya. Kalau Soleh kan keren grupnya sompret gitu. Saya bilang, ya Allah kalau ngomong sampai anak saya bilang, ini foto apaan sih? Saya juga mikir, gila ya temen gue ngambil foto begini. Itu temen waktu SMP. Dia gak ngerti kalau saya sudah move on. Jadi saya dulu kayak dia persis dulu ya. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya, diambil dari sampah itu, ditiriskan, lalu dicelup ke tempat yang lain dan saya dimuliakan oleh Allah. Sehingga saya sudah tidak bisa lagi pergi ke sana. Saya tidak mau lagi pergi grup itu walaupun dia bilang, "Mi, gue kan temen lo." Iya, tapi lo nggak move on, gue udah pergi. Gue udah jauh, lo masih di situ. Banyak teman saya masih ngomongin, kita makan di sini, kita mau camping di situ, kita mau masih happy umur saya. 14 tahun saya lagi menghitung detik-detik umur saya. Saya bilang sama anak saya, nak, aku mau mati. Dia paling sedih. Kenapa sih ngomongin mati mulu? Ya biar siap aja. Mati itu sebuah kenyataan, siapa duluan nggak tahu. Tapi sebuah kenyataan keniscayaan, semua orang kan mati. Kalau nggak mati capek. Mau punya 100 tahun, hidup 100 tahun. Enggak lah, ya udah segitu, 63 paling enak gitu. Jadi bapak saya meninggal 55, ibu saya 73 meninggalnya. Saya udah bilang, suatu hari mama juga akan pergi, abah juga pergi. Kamu harus siap kalau mama dan abah pergi. Yang kecil suka sedih katanya. Yang gede, insya Allah mah kita siap gitu. Ya kayak gitu kan, artinya begitulah cara kita untuk mendidik anak-anak di era cyber. Pakai otak kanan yang banyak, otak kirinya juga ada karena, tapi otak kirinya ini kalau di kantor kita pakai otak kiri mulu ya kan, datang mesti jam berapa ya? Kalau terlambat dipotong gaji, ya kan, banyak sekali sanksi itu otak kiri, sanksi itu otak kiri. Tapi kita bilang begini, oke, aku disanksiin nggak apa-apa karena aku dapat sesuatu dari sini, ya kan. Aku minimal suami dan aku bisa memberi makan anak-anak dengan yang halal kan, kita pakai keringat kita, ya kan. Dan alhamdulillah karena kerjaanku, gajiku sederhana, kerjaanku kecil, aku orang biasa, aku nggak bisa korupsi, kita bersyukur, ya kan. Karena banyak di tempat-tempat yang keceh, yang basah kita bisa korupsi. Keceh itu basah, orang bilang kecrek gitu. Ya kayak gitu ya, kita banyak bersyukur sekarang ya, oke. Terus kemudian jadi berarti siapa dulu yang berubah? Ibunya dan ayahnya berubah dulu menjadi yang lebih baik. Kasih tanda gitu, mau lebih baik apa aja tuh, kasih coretan gitu. Anda bisa buka terus tuh Facebook saya, itu setiap hari saya akan upload banyak inspirasi, semuanya dari hati ke hati. Kita ngomong nggak dari mata ke hati, dari mata ke kuping tuh nggak enak, dari mulut ke kuping juga nggak enak. Kita bicara dari hati ke hati. Saya pernah punya masalah ini, kamu mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Jadi yang namanya manfaat silaturahim hari ini adalah Anda tidak perlu harus setua saya untuk menikmati pengalaman saya, ya kan? Anda hanya semudah ini, Anda bisa menikmati pengalaman seorang yang sudah mendekati umur akhir-akhir umurnya, ya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa saya doakan semuanya, semua ibu di sini atau yang belum jadi ibu, yang pengen jadi ibu, yang kepengen jadi istri orang, ya kan? Siapa yang belum bernikah kita doakan hari ini.
Siapa? Satu Itu dua. Ya gue udah tahu kalau dia satu. udah Siapa? pesan mulu ya Bu Ustaz. Kamu udah kan 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Kalau lagi nunjuknya begini. 7. Soalnya kasihan kalau jomblo, kan jadi nggak bisa bangga-bangga banget. Saya bu jomblo. Malu. Ya, kita kasih khusus ya kepada yang ingin menikah ya. Ya Allah, berikanlah teman-teman kami para muslimah yang belum menikah, berikanlah mereka jodoh yang mereka senangi, dan berikanlah jodoh yang Engkau ridhoi, yang dapat membawa mereka, mengantarkan mereka ke surga ya Allah, dan dapat mendidik mereka menjadi anak, menjadi istri yang solihah, yang dapat dan juga dapat melahirkan anak-anak juga yang solih dan solihah. Dan semoga para ibu dan calon ibu semuanya mendapatkan kemudahan ya dalam menjalankan Ramadan tahun ini sebisa mungkin, karena ada beberapa yang mulai memberikan masukan, lu kalau Ramadan aja nggak khatam, apalagi hari biasa gitu, masya Allah gitu ya. Saya jadi banyak masukan lah kepada diri saya, maksudnya kita juga saling berbagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik dari Ramadan tahun lalu, dan Allah menghendaki kita bisa mendapatkan Ramadan berikutnya dan bisa memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas ilmunya. Demikianlah kajian kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, silakan marilah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas doa.